Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah setiap orang yang datang kepadamu lewat pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom, Kakak Yanti Lewo, selamat bergabung, Kakak Misin, Ibu Albertin, shalom, shalom, Kakak Alvis, Kakak Mas Vario, Ibu Evi Lampus, halo, Kakak Elis Wahyunis, Kakak Pendi, Kakak John, Kakak Rino Feli, Kakak Joy, shalom, shalom. Senang sekali bisa kembali berkumpul ya online. Mari Bapak Ibu, selamat merayakan Hari Raya Imlek ya bagi yang merayakan. Dan untuk itu mari kita menaikkan pujian. Oke, kita naikkan pujian kasih yang mempersatukan dulu ya, baru nanti saya mau mengajak Bapak Ibu menaikkan pujian berkat anak cucu. Mari kita menyembah Tuhan. Kasih yang mempersatukan. Kakak Dery, selamat bergabung. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungai kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami saat ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara jalan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sungai sukacita mengalir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita.
puji Tuhan. Saya percaya ya ada sukacita mengalir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Shalom Kakak Orlando, Kakak Yohana Yaya, Kakak Lubius Eni, Ibu Esther, semangat ya, puji Tuhan. Berkat Tuhan terus mengalir ya, saya mendengar. Dan saya percaya bukan hanya untuk Bu Esther, tetapi untuk setiap kita yang ada di sini ya, ada berkat Tuhan yang mengalir. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau menaikkan pujian berkat anak cucu ya. Selamat Hari Raya Imlek sekali lagi ya bagi Bapak Ibu yang merayakan. Bapak Ibu luar biasa ya, pagi-pagi ya pukul 4 pagi sudah on lagi di sini. Saya angkat jempol ya. Shalom Kakak Pimping ya. Sudah lama nggak kelihatan Kakak Email Mona Lisa. Shalom shalom Kakak Rosa dan semuanya. Mari kita naikkan berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah mengenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Woman mari sama-sama kita sembah Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yang siap katakan amin. Berkat anak cucu bagi kita semua. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan juga. Bahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya,
Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ada bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yang percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari tepuk tangan sorakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini, hari yang penuh sukacita, bukan karena keadaan kami, tetapi oleh karena Engkaulah Tuhan, sumber daripada pengharapan kami, sumber daripada segala sesuatu yang baik. Oleh karena kami memiliki Allah yang besar dan Bapa yang sangat mengasihi setiap kami anak-anaknya. Oleh sebab itu kami bersukacita, kami mau bersorak-sorai memuji-muji Engkau untuk hari yang baru, bahkan hari raya Imlek bagi kami yang merayakan. Kami mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sama-sama datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami merindukan suara firman-Mu Roh Kudus. Kiranya tolonglah setiap kami, ambil alih pelayanan ini dari awal hingga akhir. Curahkan urapan-Mu yang baru bagi setiap kami ya Tuhan. Dan berbicaralah lewat hamba-Mu ini, taruh perkataan-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini. Sehingga hanya isi hati-Mu saja yang boleh disampaikan. Dan terangi mata hati kami semua sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu itu. Sehingga kami bisa melakukannya dan menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Kakak Elita Tarigan. Tadi ada yang dari England ya. Selamat bergabung. Kakak Herto ya. Puji Tuhan. Dan semuanya. Ibu Albertine. Terima kasih Bu Esther yang sudah share ya. Kakak Mama Narni. Kakak Lubius Eni, Kakak Antovirus, Kakak Sandra, Kakak Orlando, Ibu Eli, semangat, Ibu Yuspin dan semuanya. Ya Bapak Ibu, tadinya saya kepengen meneruskan topik panjang kita ya, yakni topik hukum-hukum roh yang berlaku di alam roh ya, supaya kita bisa memiliki doa-doa yang powerful, supaya doa peperangan kita itu berkuasa. Kita harus paham dulu hukum-hukum rohani yang berlaku ya. Namun karena hari ini adalah hari raya Imlek, jadi bagi yang merayakan, saya menghormati ya. Oleh sebab itu saya tadi barusan Roh Kudus menggerakkan saya ya untuk ganti topik. Jadi kita mau membahas Mazmur 112 ya. Mazmur 112 Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini topik pendek ya, jadi nggak usah continue gitu ya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama melihat Mazmur 112.
Ya kan, hari raya Imlek kan identik dengan apa ya, kalau em, kata-kata salam gitu ya, kata selamat merayakan hari raya Imlek biasanya ada begitu banyak doa-doa ya kan, doa-doa supaya diberkati Tuhan, supaya banyak rezekinya, supaya sehat gitu kan. Itu kan selalu perkataan-perkataan salam yang diucapkan pada hari raya Imlek. Dan sebetulnya Bapak Ibu, sesungguhnya ya firman Tuhan itu sudah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya. Ya bukan hanya saja doa-doa semoga gitu ya, semoga. Bukan, tetapi Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya apabila kita ingin memiliki hidup yang berbahagia, hidup yang diberkati, bahkan anak cucu kita diberkati, bahkan kita tidak akan kekurangan. Nah, Bapak Ibu, apakah semangat mendengarkannya? Amin ya. Oke, mari kita sama-sama baca. Bahagia orang benar ya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut pada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Ya, sekian pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 112. Bapak Ibu ya, nanti kalau ada waktu, kalau Tuhan memimpin, saya akan membagikan satu topik mengenai perbedaan orang benar, orang fasik, dan orang berdosa ya. Supaya kita paham apa sih yang dimaksud dengan orang fasik, apa sih yang dimaksud dengan orang benar ya. Tapi nanti ya, sekarang kita bahas dulu Mazmur 112. Dikatakan ya, kembali lagi, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, sebetulnya ya umat Tuhan itu yang kurang apa sih? Yang kurang apa sih? Bukan kurang pengetahuan bahwa Tuhan mengasihi kita ya. Kita sering kali mendengar gereja mendengungkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Iya, memang betul, dan dia sudah buktikan kasihnya di atas kayu salib ya. Dia mati bagi kita bahkan pada saat kita masih berdosa, bukan begitu? Tetapi persoalannya, kenapa begitu banyak umat Tuhan mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, bahkan kemelaratan ya, sakit penyakit. Kenapa? Bukankah Tuhan mengasihi kita? Nah, masih ada yang bertanya seperti itu. Kalau masih ada, ketik di komentar saya, jadi saya tahu ya. Jadi saya tahu. Kalau masih ada yang bertanya seperti itu, coba ketik di komentar. Kalau nggak ada yang bertanya, luar biasa ya, berarti Bapak Ibu itu sudah semuanya luar biasa gitu ya. Ya Bapak Ibu, yang kurang itu daripada kita itu ya bukan pengetahuan betapa Tuhan mengasihi kita. Ada, terima kasih Bu Evi. Ya, terima kasih untuk kejujurannya ya. Oke.
Yang kurang itu sesungguhnya Bapak Ibu adalah takut akan Tuhan. Kalau engkau punya satu ini ya, takut akan Tuhan, engkau dan saya tidak akan bisa dikuasai oleh si jahat. Si jahat itu yang menyebabkan penderitaan, yang menyebabkan masalah, yang bisa pakai segala sesuatu di sekitarmu untuk menekan engkau, untuk ya membuat engkau sengsara. Ya, dia bisa pakai orang-orang di sekitarmu untuk membenci engkau, dia bisa pakai masalah, dia bisa pakai sakit penyakit untuk membuat engkau dan saya menderita, ya, si jahat. Nah, si jahat itu tidak akan bisa masuk dalam hidup kita, tidak akan bisa menguasai kita kalau kita punya satu itu apa? Takut akan Tuhan, ya kan? Saya sering membagikan betapa orang yang punya roh takut akan Tuhan itu di Mazmur 34 bahkan dikatakan dia tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan, mereka tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik, ya. Kemarin saya mendoakan satu ibu, ya. Satu ibu ini sudah lama sekali nggak bisa jalan. Selidik punya selidik, ya, setelah pembicaraan, karena ibu ini menyimpan kepahitan yang begitu dalam, ya, terhadap orang-orang. Nah, Bapak Ibu, seandainya ibu ini memilih untuk takut akan Tuhan di awal-awal mungkin, ya. Takut akan Tuhan itu apa? Melakukan perintahnya. Kata firman Tuhan, lepaskan pengampunan. Dia lepaskan pengampunan, gitu, ya. Pastilah ibu ini tidak akan dikuasai oleh sakit penyakit, roh jahat, ya, membelenggu hidupnya sekian lama, ya kan? Nah, sekali lagi kuncinya apa? Kuncinya takut akan Tuhan. Apakah itu kesehatan, apakah itu berkat Tuhan, bahkan, ya, kuncinya hanya satu, takut akan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya pernah membagikan tentang topik takut akan Tuhan ini, ya, yang menjadi salah satu komponen hikmat, ya. Kita tidak akan bisa berkata bahwa kita orang yang berhikmat kalau kita tidak punya roh takut akan Tuhan, ya. Kenapa serinya sampai berbulan-bulan? Karena ini penting sekali dan penting juga bagi Anda dan saya kalau kita mau doa peperangan kita, ya, powerful. Saya pernah sudah membagikan belum, ya, mengenai ini, saya lupa, ya. Tetapi kita harus tunduk dulu kepada Allah, baru kita punya kuasa untuk melawan si jahat. Kita tidak mungkin punya kuasa untuk melawan si jahat kalau kita tidak mau tunduk kepada Allah. Oke, saya lanjut, ya. Dikatakan di sini berbahagia. Oke. Jadi mereka itu kan berbahagia. Nah, sekarang mohon maaf, ya, saya tidak menghakimi, tetapi kita mau berkaca dengan firman Tuhan. Kalau saat ini kita kekurangan kebahagiaan, kalau saat ini kita hidupnya penuh dengan air mata, coba periksa apakah hidup kita sudah takut akan Tuhan, ya. Periksa, karena firman Tuhan ini tidak pernah gagal. Kalau kita belum mengalami janjinya, berarti ada sesuatu di dalam hidup kita yang harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi. Bapak Ibu perhatikan di sini, ya, bukan hanya saja anak cucunya akan diberkati, tetapi akan perkasa. Kalau engkau dan saya mengasihi anak-anak kita, ya, kalau kita kepengen anak-anak kita itu menjadi yang perkasa. Perkasa itu apa sih? Ya, perkasa itu nggak mungkin nggak kelihatan, gitu, ya. Pasti orang-orang kan melihat dari jauh, namanya juga perkasa. Perkasa itu lebih daripada besar, ya. Pastikan Anda dan saya hari ini itu hidup takut akan Tuhan. Sederhananya takut akan Tuhan itu apa sih? Meninggalkan yang jahat dan mencari yang baik.
Bahkan kitab Amos 5 berkata seperti ini ya. Tinggalkanlah yang jahat. Amos 5 ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Tinggalkanlah yang jahat dan carilah yang baik supaya engkau hidup. Dan Tuhan Allah akan menyertai engkau sama seperti yang engkau katakan. Coba kita buka ya, Amos 5 ayat 14 sampai 15. Dikatakan seperti ini. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan ya. Bukan Allah tidak menyertai kita, tetapi seringkali kita yang mencari jalan kita sendiri. Kita yang seringkali mencari kesenangan daging kita, keinginan daging kita dan meninggalkan Tuhan, ya kan? Bukan Tuhan yang meninggalkan kita karena Dia itu setia. Ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Amos 5 ayat 15 berkata seperti ini ya. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ya, perhatikan Bapak Ibu, bukan hanya benci yang jahat atau cintai yang baik, tetapi di sini ditambahkan lagi tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Nanti saya akan bahas ya. Sebelum itu saya bahas lagi, saya lari lagi ke Mazmur 112 ya. Perhatikan di sini, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan itu, berkat Tuhan itu adalah produk otomatis bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka tidak akan kekurangan seperti yang tertulis di Mazmur 34 ayat 10. Ya, karena produk otomatis. Kenapa saya bilang bisa saya katakan bahwa itu adalah produk otomatis? Karena Bapak Ibu, segala berkat Tuhan sudah diberikan kepada kita. Ya kan, segala berkat rohani ada tertulis dalam firman Tuhan bahwa itu semua sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Nah, bagaimana cara kita mengaksesnya, itulah yang seringkali kita nggak paham ya. Kita mau pilih jalan kita sendiri, kita mau pilih menyenangkan keinginan daging kita, menyenangkan ego kita, menyenangkan ya keinginan daging kita, daripada kita mau menundukkan, mau menyalibkan keinginan daging kita dan mengikuti jalan Tuhan. Karena kita tidak mungkin bisa mau diberkati dengan caranya Tuhan kalau kita memilih jalan-jalan kita sendiri, ya kan? Dikatakan Tuhan Yesus adalah gembala kita. Kalau Dia gembala kita, pastilah kita tidak akan kekurangan. Dengan catatan kalau kita mau dipimpin, kalau kita mau dituntun oleh Sang Gembala. Siapakah Sang Gembala itu? Sang Gembala kita adalah Tuhan Yesus, adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Ya, saat ini ambil keputusan untuk kita mau tunduk kepada firman-Nya ya. Oke, dikatakan harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Engkau dan saya tidak akan kekurangan. Bahkan kita akan selalu menikmati berkat Tuhan. Apapun musim ekonominya ya, apapun keadaan dunia yang gonjang-ganjing, misalnya tahun 2026 orang-orang memprediksikan ada banyak kesusahan. Tetapi jikalau Anda dan saya terus mengikuti tuntunan firman-Nya, terus mau menundukkan diri kita untuk dipimpin oleh firman-Nya, percayalah janji firman Tuhan ini untuk Anda dan saya. Tuhan tidak akan membiarkan kau lama-lama di padang gurunmu. Padang gurun itu hanya untuk dilewati, bukan? Engkau dan saya itu tidak dirancangkan untuk diam selama-lamanya di padang gurun kehidupanmu.
itu hanya melewati, engkau hanya dipimpin Tuhan untuk melewati. Engkau tidak akan selama-lamanya diam di padang gurunmu, tetapi engkau akan sampai kepada tanah perjanjian, rancangan Tuhan yang Tuhan berikan untuk Anda dan saya, dan rancangannya itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera, kata aslinya itu sejahtera di situ ya, bukan hanya hubungan kita damai dengan sesama, dengan Tuhan, bukan ya, tetapi kata aslinya itu mencakup segala berkat keselamatan yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib, misalnya ya, termasuk itu kesehatanmu ada di situ, termasuk kemakmuranmu ada di situ ya. Nah, kita lanjut ya, ayat yang keempat. Di dalam gelap terbit terang. Oh sorry ya, saya lanjut lagi di ayat yang ketiga. Dikatakan di sini, kebajikannya tetap untuk selamanya. Dalam versi New King James Version-nya itu sebentar ya, saya buka ya, versi New King James Version-nya itu lebih jelas. Saya buka sebentar. Wealth and riches will be in his house, and his righteousness endures forever. Maksudnya kebenarannya itu tetap sampai selama-lamanya. Ya, perhatikan Bapak Ibu, orang benar itu, orang yang takut akan Tuhan itu, ya, kebenarannya itu tetap sampai selama-lamanya. Wealth and riches will be in his house, and his righteousness endures forever. Saya lupa ya dalam terjemahan yang mana ya, mungkin bukan dalam terjemahan New King James Version, tetapi dalam terjemahan lain mengatakan seperti ini ya, bahwa kekayaannya juga ya, kekayaan dan kebenarannya itu tetap sampai selama-lamanya. Berarti kekayaan bukan kekayaan semu yang ada di dunia ini, tetapi kekayaan yang ditransfer ke dalam kekekalan. Bisa ditransfer, bisa ya. Kalau Anda dan saya mau mentransfer kekayaan kita kepada kekekalan, caranya gimana? Caranya mulai membagi-bagikan uangmu itu. Membagi-bagikan uangmu itu untuk pekerjaan Allah, untuk sesama. Dengan demikian engkau mentransfer uangmu yang ada di dunia ini menjadi kekal. Nah, makanya dikatakan dalam versi terjemahan lainnya, saya lupa ya terjemahan yang mana, tetapi bukan New King James Version, harta dan kekayaannya ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Dalam terjemahan lainnya, kekayaannya juga, kebajikannya tetap untuk selamanya. Nah, kenapa bisa tetap untuk selamanya? Karena orang yang takut akan Tuhan ini banyak berbagi ya. Oke, kita baca ayat selanjutnya ya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ya, perhatikan Bapak Ibu, ketika Anda dan saya sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, tunduk kepada perintahnya, maka apa? Seperti yang saya katakan di awal, bahwa si jahat itu tidak akan bisa berkuasa atas hidup kita. Bahkan dikatakan di dalam gelap pun terbit terang bagi orang benar. Di dalam masalahmu, di dalam pergumulanmu, selalu akan terbit terang bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya Bapak Ibu, kalau mungkin saat ini mungkin selama ini engkau tidak hidup di dalam takut akan Tuhan, ya tidak ada kata terlambat ya Bapak Ibu. Hari ini ambil keputusan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apa sih yang dimaksud di Mazmur 112 ini? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Kita baca lagi ayat per ayat supaya kita sama-sama
detail dalam membacanya. Dikatakan di Mazmur 112 ayat 4b berkata seperti ini. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa sih? Tadi saya sudah bacakan di kitab Amos, adalah orang yang meninggalkan yang jahat, ya kan? Orang yang mencari kebaikan, orang yang menegakkan keadilan di pintu gerbang. Dan dikatakan di sini pengasih dan penyayang orang yang adil, ya. Kembali lagi di sini dikatakan adil, ya. Orang yang takut akan Tuhan itu pengasih. Dia itu penyayang, dia itu melakukan keadilan. Pengasih dan penyayang itu maksudnya apa sih? Maksudnya selalu berbelas kasihan kepada orang lain, ya. Orang yang takut akan Tuhan itu gak hanya memikirkan diri sendiri, ya. Ketika Anda dan saya hanya memikirkan diri sendiri, hanya hidup untuk diri sendiri, maka apa yang akan terjadi, yang akan engkau dan saya tuai itu hanyalah kebinasaan. Ketika kita hanya mau hidup untuk diri sendiri, tetapi ketika kita mau hidup untuk orang lain, kita mau berbagi, kita mau menjadi berkat, kita mau melayani Tuhan, kita mau hidup untuk kerajaan Allah, maka apa yang terjadi, apa yang kita tuai, kita akan menuai kehidupan, kita akan menuai kebaikan, kemurahan Tuhan, ya. Nah, saat ini ambil keputusan, jangan lagi mau hidup untuk dirimu sendiri atau untuk keluargamu sendiri. Jangan ya Bapak Ibu, mari saat ini ambil keputusan untuk mulai memperhatikan orang lain, untuk mulai belajar ya, mengasihi Tuhan. Mungkin kita berkata, saya nggak punya apa-apa, Ciara, saya hidup saya pas-pasan gitu ya. Tetapi toh engkau masih bisa berdoa, bukan? Kau masih bisa mendoakan orang-orang sekelilingmu. Kau bisa memikirkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, kesenangannya Tuhan apa sih? Tuhan itu adalah kasih, bukan? Dia mengasihi kita, dia mengasihi umat manusia. Oleh sebab itu dia sudah mati di atas kayu salib, bahkan pada saat kita masih berdosa. Allah itu kasih. Jadi kalau kita memikirkan kesenangan Tuhan, berarti kesenangan Tuhan apa sih? Kesenangan Tuhan adalah Anda dan saya, adalah melihat Anda dan saya diselamatkan. Kesenangan Tuhan adalah melihat kita semua hidup di dalam rancangannya. Rancangannya itu selalu mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kemakmuran ya, mendatangkan kesehatan. Itu adalah rancangan Tuhan, itu adalah kesenangan Tuhan untuk setiap kita umatnya, setiap kita anak-anak kesayangannya, ya kan? Tetapi itu tidak akan bisa terjadi kalau kita menolak Dia, menolak firman-Nya. Kita pilih jalan-jalan kita sendiri, kita mau misalnya menyenangkan ego kita, ya itu tidak akan bisa terjadi. Kenapa? Karena Tuhan tetap memberikan kita pilihan bebas, Bapak Ibu. Kalau misalnya Anda ada yang bertanya, tetapi susah, saya ini orangnya keras gitu ya. Ada yang berkata seperti itu? Adakah? Ya, makanya Bapak Ibu, ya doanya sekarang ya, jangan hanya saja doa minta berkat. Tetapi ya, mulai hari ini berdoa seperti ini ya. Saya juga suka berdoa seperti ini. Ketika saya mulai pelit gitu ya, saya berdoa seperti ini. Tuhan, penuhilah aku dengan roh-Mu, roh kasih, roh kemurahan, ya, roh kemurahan hati. Penuhilah aku, ya. Bapak Ibu boleh lihat sendiri ya, ketika kau berdoa seperti itu, ketika kau sering-sering berdoa seperti itu, maka Tuhanlah yang akan mengubahkan hatimu. Karena sesungguhnya ya Bapak Ibu,
apa yang di luar itu sebetulnya hanyalah manifestasi apa yang terjadi di dalam hatimu, kondisi jiwamu. Kalau kau ingin hidupmu diberkati, penuh dengan kesehatan, kemakmuran ya, coba periksa isi hatimu ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat di 3 Yohanes, coba kita lihat. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-2 ya. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua berkata seperti ini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sama seperti, perhatikan kuncinya di sini, jiwamu baik-baik saja. Kemarin saya ngomong sama si ibu itu, ibu ya sebelum ibu mengatakan sesuatu ya, walaupun saya mungkin saya tidak tahu banyak ya, tetapi saya bisa langsung mengatakan bahwa kondisi hatimu, jiwamu itu penuh dengan kepahitan, penuh dengan penderitaan. Makanya si ibu itu bisa sakit ya, sakitnya sampai seperti itu. Betul apa yang saya katakan semuanya. Terus si ibu itu bilang betul. Nah, kenapa bisa tahu? Karena kuncinya ini Bapak Ibu, kalau engkau ingin menikmati segala sesuatu yang baik daripada Tuhan, perhatikan 3 Yohanes 1 ayat 2 ini ya. Dalam versi New King James Version-nya lebih tegas ya artinya. Seperti ini kira-kira. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau makmur, bukan baik-baik saja tetapi engkau makmur dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu makmur. Itu dalam versi New King James Version-nya Bapak Ibu. Jadi kalau engkau ingin diberkati Tuhan, sebetulnya Tuhan kan sudah memberkati kita kan. Firman Tuhan katakan segala berkat rohani sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus, ya kan, di dalam sorga. Masih ingat kemarin saya memberitahukan ya bahwa segala sesuatu yang kelihatan ini diciptakan dari yang rohani, dari yang tidak kelihatan. Jadi iya di dalam sorga. Kenapa? Karena yang rohani itu menciptakan yang jasmani. Berkat itu kita terima dulu di alam roh, ya kan? Baru termanifestasi ke alam jasmani. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses semuanya itu? Kembali lagi ya, kita periksa jiwa kita periksa hati kita, sudah benar belum? Apakah masih penuh dengan kepahitan? Apakah masih penuh dengan keluh kesah? Apakah masih menyimpan sampah-sampah? Ya mari Bapak Ibu, saat ini kita mau lepaskan semuanya itu ya. Lepaskan, buang semuanya itu. Jangan lagi ada di dalam jiwa kita. Kita pastikan jiwa kita ini selaras dengan firman Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan kemurahan hati, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kesabaran. Kalau jiwamu memancarkan semuanya itu, maka perhatikan, pastilah ya, itu akan terpancar keluar ke alam jasmani. Makanya kitab Amsal berkata seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari mana Bapak Ibu? Dari situ, dari apa yang ada di dalam itu terpancar kehidupan. Kehidupan itu apa sih? Ya kesehatan, ya kebaikan, ya semuanya itu terpancar dari jiwamu. Saat ini ya kalau keadaanmu penuh dengan mohon maaf ya, penderitaan, kesusahan, sakit penyakit,
Mari periksa apa yang ada di dalam hatimu, di dalam jiwamu. Oke, saya lanjut lagi ya. Ayat yang kelima, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang kepengen beruntung? Ayo. Kita semua kan kalau apalagi ya orang-orang yang merayakan Imlek gitu ya, biasanya kalau ucapan doanya, semoga di tahun yang baru ini engkau beruntung, ya kan? Ya kan? Semua maunya beruntung. Nah, firman Tuhan mengajarkan bagaimana caranya supaya kita beruntung. Mujur itu apa? Beruntung. Orang yang apa? Menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Nah, kalau Anda dan saya kepengen menjadi orang-orang yang beruntung, pastikan kita mau juga menjadi pelaku firman Tuhan. Di sini dikatakan apa? Menaruh belas kasihan terhadap orang lain. Nah kan, balik lagi kan, semuanya tergantung apa yang ada pada hati kita, bukan? Makanya doanya Bapak Ibu jangan hanya selalu minta berkat, tetapi marilah mulai saat ini kita mau berdoa, Roh Kudus tolonglah penuhilah hatiku itu dengan hatimu. Biarlah Ciara ini atau Cindy ini udah gak ada lagi. Saya selalu berdoanya begitu ya. Salibkan saya gitu ya. Salibkan semua keinginan daging saya. Biarlah Ciara ini udah gak ada lagi, tetapi hanya Engkaulah yang tinggal di dalamku ya. Jadi penuhilah aku dengan belas kasihan-Mu. Penuhilah aku ya Tuhan dengan kemurahan hati-Mu. Penuhilah aku dengan kelemah lembutan-Mu, dengan kesabaran-Mu, dengan kebaikan-Mu. Nah Bapak Ibu, engkau juga harus mulai berdoa seperti itu ya. Dengan kerendahan hatimu, penuhi aku ya Tuhan. Percayalah kalau engkau punya semuanya ini ya, engkau itu akan menjadi sama, maksud saya sama seperti Tuhan ya. Jadi bukan bukan mengidolakan manusia, tetapi kita ini akan menjadi sama seperti Tuhan. Nah, engkau itu akan berkuasa, bahkan doa-doa peperanganmu itu akan berkuasa ketika ketika di alam roh, ketika roh-roh jahat melihat engkau itu, apa yang mereka lihat? Siapa yang mereka lihat? Ayo Bapak Ibu yang nangkep, yang nyambung boleh tulis di komentar ya. Ketika kita memiliki karakter Kristus ini, ketika itu juga roh-roh jahat yang melihat kita, siapa yang mereka lihat? Apakah yang mereka lihat Ciara gitu? Nah, yang mereka lihat siapa? Bukan lagi Ciara, bukan lagi Anda, tetapi yang mereka lihat itu Tuhan Yesus, bukan lagi kita. Makanya ketika kita mengucapkan sesuatu, semua roh-roh jahat itu harus tunduk ya. Bukan karena takut akan Anda atau saya, tetapi yang mereka takutkan siapa? Yang mereka takutkan Tuhan Yesus, ya kan? Kita berada di dalam Kristus dan Kristus berada di dalam kita. Kita menyatu dengan Tuhan. Dan ketika kita menyatu dengan Tuhan, siapa sih yang bisa menyakiti kita? Siapa sih yang bisa menyerang kita? Apa sih kekuatan jahat yang bisa berkuasa atas kita? Semuanya pasti minggir ya. Kegelapan kita pasti harus minggir ketika kita bersatu dengan Tuhan, bukan? Ya kegelapan itu apa? Ya air matamu, ya penderitaan yang si jahat sebabkan ya di dalam kehidupanmu, ya kan? Semuanya, hutang pihutangmu semuanya. Ya, Bapak Ibu, jangan fokus kepada komentar ya. Jangan fokus kepada komentar. Biarkanlah komentar itu menjadi penggembira.
Ya diberkatilah engkau ya, Kakak Andi, ya diberkatilah ya. Tuhan Yesus mengasihimu ya. Oke, kembali kita fokus kepada firman Tuhan ini. Jangan biarkan firman Tuhan ini dicuri oleh si jahat. Karena firman Tuhan ini terlebih penting ya bagi engkau untuk menangkapnya, mengerti, menangkapnya dan menghidupinya. Maka semua rancangan si jahat tidak akan pernah bisa berkuasa atas hidupmu. Sakit penyakitmu tidak akan berkuasa atas hidupmu. Kemiskinanmu tidak akan bisa berkuasa atas hidupmu. Ketika engkau mengerti, engkau paham mengenai kebenaran firman Tuhan ini dan menjadi pelaku-pelakunya. Oke, saya lanjutkan ya. Orang yang takut akan Tuhan ini apa? Memberi pinjaman ya, menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan ini tidak mengandalkan uangnya. Kalau dia mengandalkan uangnya, apa yang terjadi? Mereka akan menggenggam erat-erat uangnya ya. Bahkan ketika melihat ada orang yang susah di sekelilingnya, mereka akan tetap menggenggam erat-erat uangnya. Kenapa? Karena bagi mereka uang adalah sumber daripada penyediaan mereka ya, bukan Tuhan. Tetapi bagi kita yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber penyedia kita, maka ketika ada orang yang susah di sekeliling kita, di depan mata kita, apa yang kita akan lakukan? Kita mau berbagi, ya kan? Tetapi kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita, Tuhan sanggup memberkati kita, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah mungkin mau berbagi, ya kan? Terima kasih Kak Omacio untuk gift-giftnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya lanjut ya. Ayat yang ke-6, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ya, saya cepat aja ya, maju skip soalnya sudah hampir pukul 5. Saya skip gitu ya. Ayat yang ke-7, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang takut akan Tuhan itu ya, orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesamanya, yang suka berbagi itu ya, tidak berarti si jahat berhenti melakukan serangan-serangan ya. Bisa saja mereka tetap menyerang, tetapi mereka tidak takut ya. Kenapa? Karena percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah perlindungannya. Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, ada perlindungan Tuhan atas hidup kita. Itu otomatis Bapak Ibu, karena kita hidup di dalam Kristus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, Kristus ada di luar kita, bukan? Bapak Ibu paham kan? Kita di dalam nih, Tuhan Yesus ada di luar. Apapun yang terjadi, serangan-serangan si jahat tidak akan bisa kena mengenai kita, nggak bisa. Tetapi mereka hanya mengenai Kristus, ya bentar lagi malah serangan balik kepada mereka ya Bapak Ibu. Kau itu nggak usah takut kena santet lah, kena hal-hal seperti itu. Kalau engkau sungguh-sungguh mengejar Tuhan ya, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus ya. Ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, kita menghidupi firman-Nya, maka apa yang terjadi? Setiap serangan itu kena ke Tuhan Yesus, dan itu kan balik lagi menimpa mereka ya. Ya, dalam konteks kita saat ini ya, ada urapan Tuhan yang menyelubungi kita, jadi mereka tidak bisa menyerang kita. Oke, balik lagi ya. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Lawan kita sekarang siapa? Bukan tetangga kita ya, bukan tetangga kita yang ngeselin, bukan pasangan kita yang bikin sakit hati, bukan. Tetapi lawan kita adalah roh-roh jahat di udara yang pakai masalah-masalah dalam hidup kita,
ya masalahnya ya macam-macam ya. Itu semua adalah sudah dikalahkan di bawah telapak kaki kita ya kan. Penghulu-penghulu di udara ya, terima kasih ya untuk komentarnya. Iya, itu yang pakai orang sekeliling kita untuk bikin masalah, yang pakai masalah-masalah, yang pakai pergumulan-pergumulan hidup. Kita orang benar, orang yang takut akan Tuhan itu ya nggak takut ya. Hati kita teguh, dikatakan memandang rendah semua masalah kita pandang rendah. Kenapa? Karena mereka tidak akan berkuasa dalam hidup kita. Mereka sudah ditaklukkan di bawah telapak kaki kita. Ayat yang ke-9, saya skip ya biar cepat. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ini yang saya paling suka. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Luar biasa firman Tuhan ini. Bapak Ibu, maksudnya apa? Orang yang takut akan Tuhan itu ya nggak bisa dipisahkan dengan kemurahan hati. Bapak Ibu, orang yang mengasihi Tuhan itu nggak bisa dipisahkan dengan kemurahan hati. Kenapa? Tuhan Yesus adalah teladan kita. Ketika dia berkata bahwa dia mengasihi kita, dia tidak berkata-kata doang, bukan? Tetapi dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Pemberian yang sangat berharga yang tidak bisa dinilai oleh uang. Dia berikan kepada kita ketika dia berkata bahwa dia mengasihi kita. Demikian pula kita Bapak Ibu, kalau kita berkata bahwa hati kita ini penuh dengan kasih dan sayang ya. Tetapi ketika kita melihat orang susah di depan kita, ya saya tidak berkata yang jauh dari kita, tetapi ketika kita melihat ya orang yang susah di depan kita nggak mau tolong, kita mau menggenggam erat-erat uang kita. Nah, itu namanya apa Bapak Ibu? Itu namanya baru di bibir doang kasihnya ya, belum dipraktekkan. Jadi makanya firman Tuhan di sini, orang yang takut akan Tuhan itu membagi-bagikan. Mungkin engkau nggak punya banyak untuk dibagikan. Mungkin engkau hanya punya nasi gitu ya, nasi 2 piring. Ya toh masih bisa membagikan yang 1 piring itu, bukan? Ya kan? Ya, kata kakak emails, itu namanya PHP kalau cuman kasih di mulut, ya kan? Ya, saya diingatkan oleh Roh Kudus tentang Ulangan 15 ya. Ulangan 15 ayat yang keempat saya mau bacakan bagi Bapak Ibu. Ini rahasia, saya katakan sekali lagi ya, rahasia kalau engkau ingin diberkati Tuhan ya. Rahasia. Ulangan 15 ayat 4. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Perintahnya apa sih? Mau tahu nggak? Mau tahu banget? Atau mau tahu aja? Perintahnya apa sih? Ini kan dikatakan tidak akan ada orang miskin. Jadi rahasia supaya kita mengalami berkat Tuhan. Mau tahu banget? Oke, kalau gitu kita bacakan kembali ya. Saya skip ya. Saya loncat biar cepet ya. Oke. Oke, rahasianya di ayat yang ke-7 ya. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu, di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati atau menggenggam dengan tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Maksudnya apa? Menggenggam erat-erat harta kita gitu ya, nggak mau dikasih, maksudnya itu. Maka janganlah engkau menegakkan hati ataupun menggenggam
tangan, mohon maaf ya, saya keskip bacanya, menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Oke, ayat yang 10 saya bacakan. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Perhatikan rahasianya. Sebab karena hal itulah, karena hal apa? Karena pemberianmu itulah, Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Nah, rahasianya saya sudah bagikan ya Bapak Ibu. Rahasia firman Tuhan, bagaimana supaya engkau diberkati, supaya engkau beruntung, supaya engkau mengalami janji-janji Tuhan. Kita mau sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau hidup kita menjadi berkat. Hidup jangan hanya untuk diri sendiri. Kalau hidup untuk diri sendiri, maka yang akan kita tuai adalah kebinasaan. Tetapi ketika kita mau hidup menjadi berkat, kita mau mempraktekkan kasih, ya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ya maka apa yang akan kita tuai? Janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kita akan diberkati, kita akan mengalami keberuntungan, bahkan nggak sampai di situ janji Tuhan. Saya selesaikan sedikit lagi ya. Dikatakan kebajikannya tetap, bahkan tetap, perhatikan, untuk selama-lamanya. Apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk sesama ini, Bapak Ibu, itu tetap untuk selama-lamanya. Maksudnya apa? Dicatat di dalam surga, ya kan? Dicatat di dalam surga. Makanya tetap untuk selama-lamanya, kekal Bapak Ibu. Semua perbuatan baik yang kita lakukan itu dicatat di dalam kekekalan. Bahkan Bapak Ibu, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Maksudnya apa? Tuhan yang akan meninggikan kita, Tuhan yang akan mempromosikan kita. Saya pernah membagikan bukan tentang bagaimana kemuliaan Tuhan, ya kan? Bagaimana kemuliaan Tuhan terbit atas kita, Yesaya 60, bukan? Tentang kelimpahan dari seberang lautan, kekayaan bangsa-bangsa yang akan masuk ke dalam hidup kita. Bagaimana rahasianya? Rahasianya apa? Yesaya 60 ayat 1 apa? Ketika terang kita sudah kelihatan. Terang kita itu apa sih? Terangnya Tuhan, kasihnya Tuhan sudah kelihatan, sudah nampak, sudah termanifestasi di dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan terang itu sudah kelihatan dalam hidup kita. Maka terang kita terbit, ya. Maka kemuliaan Tuhan akan terbit atas kita. Betapa firman Tuhan ini luar biasa, ya. Mau baca dari Mazmur, mau baca dari kitab Amos, mau baca dari kitab Yesaya, nyambung semua, ya kan? Dengan demikian membuktikan bahwa Roh Kuduslah yang mengilhaminya, ya. Makanya bisa demikian konsisten firman Tuhan ini. Oke, kalau gitu Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup. Saya akhiri sampai di sini. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih. Engkau sudah mengajarkan kepada setiap kami umat-Mu bagaimana caranya supaya kami semua mengalami berkat Tuhan, kami mengalami keberuntungan, karena sesungguhnya semuanya itu sudah Engkau sediakan bagi kami, anak-anak-Mu. Semuanya ini dicari oleh bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, tetapi semuanya ini diberikan kepada kita dengan limpahnya. Saat ini, tolonglah kami Roh Kudus, jadikan kami pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu. Penuhilah setiap kami dengan roh kasih-Mu.
dengan kebaikan hatimu, dengan kemurahan hatimu, dengan kelemah lembutanmu, dengan kerendahan hatimu, dengan segala pribadimu. Penuhilah kami, dan Roh Kudus tolong setiap kami, salibkan semua keinginan daging kami, salibkan semua keserakahan kami, keegoisan kami, semua kejahatan kami, salibkan semuanya itu. Tolong kami ya Roh Kudus, biarlah kami juga mau meneladani jejak langkah-Mu, yakni menyalibkan keinginan daging, memikul salib kami, dan mengikuti Engkau. Kami percaya Engkau hanya akan membawa kami kepada kebaikan, kepada kemurahan, kepada kelimpahan, kepada kesehatan, kepada kemakmuran, dan kepada kekekalan belaka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saat ini saya akan berdoa, doa berkat. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu mohon saat ini bukakanlah tingkap-tingkap langit dan curahkanlah berkat-Mu berkelimpahan atas setiap umat-Mu yang ada di live streaming ini. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sawah ladangmu, toko-tokomu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir sekarang, kasih Tuhan sukacita surgawi, damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh kekhawatiran, kecemasan, roh depresi, saya hardik keluar semua, keluar daripada anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, digantikan oleh sungai sukacita surgawi yang memenuhi hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saya akan berdoa bagi ya saudara-saudari yang sedang sakit. Saya berdoa bagi Anda sekarang ya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Hamba-Mu mohon, lawatlah setiap umat-Mu saat ini yang sedang sakit di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing saat ini. Ada lawatan kuasa Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir saat ini, menjamah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, ya, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, belenggu santet, lepas sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang sudah menghapuskannya di atas kayu salib, jadilah bebas sekarang, kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Kesembuhan mengalir sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Bapak Ibu, kau terima aja kesembuhan dengan iman saat ini. Kuasa Tuhan sedang mengalir ya. Kuasa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Terima saja, lututmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di sendi-sendi tubuhmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk kakak Roberta.
roh kekhawatiran, roh kecemasan sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir menjamah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Hormonmu normal sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera surgawi sekarang turun atas engkau Ibu Roberta. Mulai hari ini bisa tidur dengan nyenyak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan ya. Yang sakit lambung saat ini terima kesembuhan daripada Tuhan. Asam lambungmu normal, sakit di perutmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sesak di dadamu sekarang lega dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan semua sakit penyakit sekarang juga pergi. Tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live stream ini. Sekarang juga semua sakit penyakit saya perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau harus keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan sekarang mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, terima kesembuhan dengan iman, dengan ucapan syukur ya. Saya ada banyak mendoakan orang yang tadinya udah baikan tapi masih ada sedikit. Saya bilang ucapkan syukur dulu. Terus ketika si orang itu mengucap syukur, sekarang bagaimana rasanya? Udah hilang. Nah itu kan ucapan syukurmu itu ya, yang mendahului mukjizat Tuhan. Ya terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu. Ya sakit di lututmu sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sakit lutut sekarang berjalan tanpa rasa khawatir dan takut. Rasa khawatirmu, rasa takut sakitmu itu yang bikin sakit ya. Sekarang melangkahlah dengan normal, dengan iman. Engkau sudah sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Ya Kakak Herto. Ya Kakak Herto, apakah ada orang-orang yang Kakak belum ampuni? Untuk Ibu Penina Pigome, saya berdoa kuasa Tuhan mengalir sekarang. Semua roh kecemasan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Kuasa Tuhan mengalir, jantungmu normal. Darah Yesus yang sudah menghancurkan setiap kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, kutuk sakit penyakit atas hidupmu, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah. Sekarang jadilah engkau bebas, jantungmu gak berdebar-debar lagi, jantungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Roh ketakutan saya hardik keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Oke, saya akan menaikkan pujian. Ada titipan lagu ya dari Kakak Vivi. Mari kita sama-sama belajar lagu ini. Mohon maaf ya, saya juga baru jadi belum familiar, tapi sama-sama kita akan belajar lagu ini. Lagu Imlek Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke. Harapan baru Tuhan beri banyak berkat, sukses lancar, hati senang, puji Yesus sumber berkat. Tahun baru Imlek, sifat cair, modal sehat banyak rezeki,
Berkat Yesus datang melimpah. Tahun baru berkah bersama keluarga tercinta, tertawa dan bersuka cita sambil memuji Yesus Tuhan. Tahun baru Imlek, kamu pakai sehat banyak rezeki. Berkat Yesus datang melimpah. Tahun baru berkah, keluarga tercinta, tertawa dan bersuka cita sambil memuji Yesus Tuhan. Fungsi pakai, fungsi pakai. Tahun baru, harapan baru. Tuhan beri banyak berkat, sukses lancar, hati senang. Puji Yesus, sumber berkah. Terima kasih Kakak Ferguson, khusus sekali. Fungsi pakai, sehat banyak rezeki. Berkat Yesus datang melimpah. Terima kasih untuk titipnya Kakak Joy, Kakak Tompu. Tercinta, tertawa dan bersuka cita sambil memuji Yesus Tuhan. Baru Imlek, fungsi pakai, badan sehat banyak rezeki. Berkat Yesus datang melimpah. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang berlimpah-limpah atas setiap kami yang ada di tempat ini. Kami mengucap syukur, dimuliakan, dipakai, fungsi pakai, fungsi pakai, fungsi pakai, fungsi pakai, pakai. Fungsi pakai, fungsi pakai, fungsi pakai, fungsi pakai, dipakai, fungsi pakai. Wah, pujian yang sangat indah. Terima kasih Kakak Vivi untuk pujiannya ya. Saya jadi belajar lagu baru, Bapak Ibu. Belajar lagu baru juga yang sangat memberkati ya. Oke, saya membaca komentar. Kenapa saya dicelaka terus padahal saya nggak salah? Kenapa kebenaran nggak ada yang bela? Ya, Kakak Marian ya, periksa mungkin ya. Kadang ada kutuk-kutuk orang tua, kutuk nenek moyang yang belum dilepaskan ya. Saya berdoa untuk Kakak Maria, saya berdoa darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Kakak Marian, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk nenek moyang, kutuk penyembahan berhala, penyembahan uang, kutuk dosa, kutuk masa depan, sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Jadilah engkau bebas. Sekarang semua roh-roh kutuk saya perintahkan keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang sudah membuka jalan berkat bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman.
Oke, kalau begitu Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus ya, Bapak Ibu boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu. Kakak Rasmi, engkau sudah terima kesembuhan itu, terima dengan iman. Sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir atas lututmu sekarang. Jadilah engkau bebas. Sekarang kedua lututmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Sekarang mulai berjalan, mulai dilipat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah bebas, sekarang engkau sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Ya. Oke. Perut sebelah tiba-tiba mengeras ya. Saya berdoa untuk Kakak Jiwil, kuasa Tuhan mengalir sekarang. Mengalir, jadilah engkau bebas sekarang. Perutmu normal, kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Perutmu sekarang udah gak mengeras lagi dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, kesembuhan mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu atas Bapak Ibu semua yang sakit sekarang. Ya Bapak Ibu, yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah mengalami kesembuhan, Bapak Ibu boleh tuliskan di komentar ya. Komentarmu itu akan memuliakan nama Tuhan dan membangkitkan iman daripada Bapak Ibu yang lain. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum sembuh ya, belum merasakan kuasa Tuhan misalnya ya, Bapak Ibu boleh ke profil TikTok saya, di situ ada nomor HP untuk dilayani doa khusus kesembuhan ya. Nanti akan dilayani oleh tim, entah oleh saya atau Bu Esther atau Ibu Eli. Shalom Bu Eli. Ibu Eli juga pendoa ya, dipakai Tuhan luar biasa ya dengan karya-karya mukjizat. Nah, atau kita tim akan bersama-sama mendoakan ya. Ya puji Tuhan. Mohon maaf saya sambil baca komentar. Komentarnya banyak, jadi ya saya bacakan pelan-pelan ya. Allah itu baik. Oke ya. Ada yang request Allah itu baik. Boleh ya. Ya Bapak Ibu, sekali lagi kalau yang masih belum dijamah oleh Tuhan, yang maksud saya yang masih sakit ya, biasanya itu ada yang harus dibereskan ya di dalam, dan itu butuh apa namanya, konseling ya. Jadinya lama ya, ada yang setengah jam gitu ya, ada yang sampai 1 jam mendoakan satu orang. Nah Bapak Ibu boleh catat nomor HP saya sekali lagi, 0823 1599 2960, 0823 1599 2960. Atau Bapak Ibu bisa lihat di profil TikTok saya, di situ ada nomor HP saya ya. Oke, kalau begitu kita naikkan satu pujian lagi ya. Wah, ternyata banyak ya komentar. Oh, doa air. Iya, saya lupa. Oke. Mari kita doakan air minum kita ya sama minyak. Bapak Ibu yang mau didoakan air minumnya dan minyaknya boleh dipegang seperti ini. Saya akan berdoa. Bapa di surga, kami membawa air dan minyak ini ke dalam tangan-Mu saat ini. Saat ini biarlah curahkan berkat-Mu, urapan-Mu atas air dan minyak di tangan kami ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, air dan minyak ini akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, menghancurkan pekerjaan si jahat, melepaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan-setan, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ada mukjizat Tuhan, ada terobosan, ada kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, tadi ada request Tuhan itu baik. Oke. Mari kita naikkan pujian Tuhan itu baik ya. Tuhan Yesus baik bukan? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oke, kita naikkan pujian ini ya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kami ucap syukur. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau
teramat baik dalam hidup kami semua. Kami mengucap syukur. Ya, ya Bapak Ibu. Oke, untuk doa kesembuhan sudah ya. Kalau oke. Bapak Ibu yang mau didoakan untuk kesembuhan yang belum sembuh tadi waktu didoakan, boleh ke profile TikTok saya, di situ ada nomor HP. Kita akan berdoa ya, entah Bu Esther, entah Bu Eli atau saya atau bersama-sama ya, kita akan mendoakan. Biasanya itu butuh konsultasi, butuh ya konsultasi. Kenapa? Biasanya ada yang menghalangi kesembuhan itu ya, entah itu kepahitan, entah itu ada kutuk yang belum dibereskan, dosa yang belum dibereskan. Jadi itu butuh waktu ya. Ya, diberkati ya. Diberkati Bapak Ibu semua. Ya, saya baca komentar juga untuk Kak Rianto. Nah, saya sudah bagikan belum ya, Bapak Ibu, kenapa saya menjelaskan tentang hukum kesepakatan, hukum itu, hukum ini ya, sebelum saya membahas tentang puasa. Kenapa? Karena puasa itu peperangan rohani ya kan. Nah, ketika engkau memutuskan untuk puasa, misalnya ketika engkau memutuskan untuk ya untuk berperang, doa peperangan gitu ya, maka bukan hanya saja mata Tuhan yang memperhatikan engkau ya, tetapi matanya si jahat juga memperhatikan engkau. Jadi siap-siap ya. Makanya saya itu men-share itu, membagikan firman Tuhan itu nggak langsung puasa ya kan. Saya bilang saya bagikan dulu ini, takut akan Tuhan dulu ya, basic-basicnya. Maksud saya dasar-dasarnya, supaya kita itu ketika kita puasa kita tahu gitu ya. Terus ya kayak kemarin, hukum-hukum apa yang berlaku ya di alam roh, kita harus tahu dulu hukum kesepakatan gitu misalnya ya. Nah itu ya Kakak Rianto, semangat maju terus ya. Puji Tuhan. Oke, saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau yang sakit, yang masih belum mengalami kesembuhan, boleh chat pribadi. Tapi mohon maaf ya, mungkin rekan-rekan hari ini dan kemarin agak sibuk ya, jadi belum sempat dibalas ya yang WA yang masuk. Tetapi bisa dipastikan pasti kami akan membalas, kami akan menelepon balik ya kepada setiap permintaan yang masuk. Kami pasti akan menelepon kembali ya. Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup ya Ibu Esther. Cukup ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya untuk kebersamaannya ya. Untuk kakak apa tadi ya, cepat sekali. Kakak Ronauli, kakak Kris Manulang, kakak Amilo, kakak Naima Mansula yang baru bergabung, kakak Dewi, kakak Amprem, Ibu Roberta, semangat. Ibu Vera, ya semangat. Kuasa Tuhan mengalir sekarang atas Ibu Vera, atas seluruh tubuhnya Ibu Vera. Sakit penyakit tidak boleh berkuasa atas tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lebih daripada pemenang. Sakit penyakit sudah ditundukkan, sudah disalibkan di atas kayu salib. Sekarang kesembuhan mengalir atas Ibu Vera. Ibu Vera, lepaskan dulu pengampunan, sungguh-sungguh lepaskan dulu itu semua sakit hatimu. Kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan semua trauma luka hatimu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kasih Tuhan yang sama juga yang menyembuhkan seluruh tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Kau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus.
Ibu Yuspin, terima kasih. Kakak Vivi, terima kasih ya. Kakak Huta Galung, em, Kakak Teras Tekam, Kakak Rimuru, Kakak Hotnika, Kakak Kamida, dan semuanya, Kakak Cidel, Kakak Dewi ya. Dan semuanya Shalom, selamat merayakan hari Imlek bagi yang merayakan ya. Berkat Tuhan melimpah-limpah atas Anda semua. Oke, Ibu Esther, terima kasih sekali lagi. Shalom. Ya, oke. Sampai jumpa besok pagi pukul